Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumaiyah STHI, mahasiswa PPG Bat 3 LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 2520918488 dengan sekaligus sebagai pengajar di MI Nailus Sukri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG Bat 3 tahun 2025. Mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian hari ini semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Siapakah hari ini yang bertugas untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan maju. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa telah selesai. Semoga Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya mulai materi pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi hari ini adalah Asmaul Husna. Tujuannya adalah marilah kita memahami Asmaul Husna, kita menerapkan sikap-sikap kita berdasarkan sifat-sifat Allah yang baik. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada anak-anak bahwa pada materi minggu lalu sudah saya sampaikan materi Asmaul Husna. Lah, Asmaul Husna apa artinya? Masih ingatkah kalian? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Apakah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, di sekolah, kalian sudah menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan sifat-sifat Asmaul Husna? Sudah. Terima kasih karena kalian sudah mau menerapkan di kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kalian berada ya. Sebelum saya menyampaikan materi Asmaul Husna tentang Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat dan Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah arti kuat? Ada yang bisa menjawab? Enggak, Bu.
artinya tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Kemudian yang kedua, marilah kita memahami tentang mandiri. Apakah mandiri itu kita harus selalu sendirian? Saya Bu, tidak Bu, seperti contoh mengerjakan ulangan kita harus mengerjakan sendiri. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah Allah menunjukkan kepada makhluknya atas kekuatannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, menciptakan alam semesta ini. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah Allah bisa mengerjakan semuanya ini tanpa bantuan orang lain? Siapakah yang bisa menjawab? Saya Bu, Om mendengar cerita ini dulu. Om mendengar cerita ini setiap waktu. Ya, betul sekali apa yang kalian sampaikan. Semua pendapat kalian itu berasal dari nalar kalian tentang sifat-sifat Allah yang baik. Sekarang kita masuk ke materi memahami pengertian Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum secara mendalam. Perhatikan ke depan. Kita mulai materi arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Yang mana hari ini saya akan menjelaskan Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Yang mana Allah itu sangat kuat sekali dan tidak ada bandingannya. Yang dijelaskan dalam Dalil Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu sangat kuat, sangat kokoh. Yang mana marilah kita dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan Al-Qawiyyu. Contoh, untuk tubuh kita harus rajin olahraga. Kita harus menghadapi ujian dengan sabar. Kita harus juga menolong sesama manusia yang sedang kesusahan. Dan tetap semangat walau dalam sedang kesulitan, karena Allah akan memberi jalan keluar kepada makhluknya. Kemudian materi yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah menciptakan alam semesta ini sendiri. Dan tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillah, dalam potongan ayat 255 menerangkan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kuat, maha mengatur. Jadi semuanya yang ada di bumi ini Allah sendiri, tidak ada bantuan siapapun.
untuk mengatur alam semesta ini. Baik, untuk anak-anakku semua, setelah saya menjelaskan materi yang tadi saya sampaikan, sebelum saya memberikan tugas LKPD setiap anak maupun kelompok, marilah kita menonton sebuah video pendek yang juga menjelaskan tentang Al-Qayyum dan Al-Qawiyyu. Meneladani dan hikmah mengimani Al-Asma Al-Husna Al-Qawi. Setiap saat kita selalu melakukan aktivitas, bergerak, berlari, belajar, bekerja, berolahraga, bermain, dan sebagainya. Agar bisa melakukan semua aktivitas itu dengan baik, kita tentu memerlukan tenaga dan kekuatan. Jika tidak memiliki kekuatan dan tenaga, kita tentu akan merasa letih, lemah, dan lesu, yang berakibat tidak bisa melakukan apa-apa. Segala tenaga dan kekuatan itu sesungguhnya berasal dari Allah. Dialah yang maha kuat dan pemberi kekuatan. Tidak seorang pun yang bisa kuat berdiri sendiri secara kokoh tanpa izin darinya. Berbeda dengan Allah, Dia mempunyai sifat Al-Qawi, yang artinya zat yang maha memberi kekuatan. Orang yang meyakini Asmaul Husna Al-Qayyum akan menumbuhkan sikap tawakal dan optimis. Ia merasa yakin bahwa Allah selalu memperhatikan hidupnya. Allah akan selalu mengurusinya sehingga tidak hidup susah. Segala cobaan yang dialaminya merupakan ujian bagi keimanannya. Meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dapat dengan meyakini dan mengakui kebesaran Allah sebagai zat yang mengatur seluruh alam semesta dengan sikap tawadhu terhadap Allah. Al-Qayyum dapat diteladani dengan membiasakan diri untuk bersikap mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kita dapat membiasakan untuk bersikap mandiri dengan memutuskan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang menyangkut kepentingan pribadi, mengerjakan tugas sendiri, menyelesaikan urusan kita sendiri. Demikian belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi adalah video pembelajaran pendek yang mana akan membantu kalian untuk bisa menyelesaikan LKPD ini. Di sini LKPD ada 3 poin yang mana ada tugas mandiri dan tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama. Dilaksanakan dengan baik dan benar ya anak-anak ya. Kemudian yang poin 3 itu dikerjakan sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri tolong dibagikan semuanya. Tadi tugasnya Abu Hanif siapa yang nulis ya? Dibagi nggih. Sudah saya kasih contoh nggih. Jadi 5. Jawabannya tadi siapa yang suruh nulis? Sudah ya? Bagaimana anak-anak? Sudah selesaikah? Sudah. Silahkan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil tugas kelompok yang kalian kerjakan. Perwakilan 1 anak saja.
Siapa yang maju? Saya, Bu. Ya, silahkan maju. Sebelah sini. Menghadap ke teman-temannya, dipresentasikan dengan suara yang keras. Meladani sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. 1. Seorang nenek tetap berusaha berdiri sendiri tanpa meminta pertolongan. 2. Menciptakan waktu siang dan malam, terdapat matahari dan bulan serta yang ada di dunia ini. Ya, terima kasih sudah menyampaikan hasil kelompoknya. Silakan duduk kembali. Kemudian satu lagi untuk mempresentasikan ke depan. Siapa yang maju? Oke, silakan maju ke sini. Sampaikan dengan suara yang keras agar temannya bisa mendengarkan. Menunjukkan contoh sikap di lingkungan meneladani Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. 1. Membantu orang tua mengangkat barang berat. 2. Menolong teman kesusahan. 3. Mengerjakan ulangan dengan mandiri. 4. Membersihkan tempat tidur sendiri. 5. Tidak menyusahkan orang lain. Ya, terima kasih sudah menyampaikan hasil presentasinya. Silakan duduk. Agar lebih semangat, marilah kita ice breaking sebentar ya anak-anak ya. 1, 2, 3. 2 kali tepuk semangat. Lagi. Ya, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sekarang saya mau bertanya sekali lagi. Dari materi yang saya sampaikan tadi. Al-Qawiyyu artinya apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Ya, betul. Kemudian apa artinya Al-Qayyum? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Artinya yang berdiri sendiri. Ya, betul semuanya. Demikian selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini tentang Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang mana setelah kita mempelajari materi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, maka kita harus meningkatkan tawakal kita, disiplin kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih sudah menerima materi ini. Dan jangan lupa materi ini nanti dipelajari di rumah kembali. Siap anak-anak? Siap. Sebelum kita akhiri dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Tuhanku, terima kasih Tuhanku atas segala rizki. Lindungilah ayah dan ibu serta guruku dan teman-temanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.